Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan laporan orientasi P3K dalam bentuk rencana aksi perubahan dengan judul Peningkatan Motivasi Belajar Siswa dengan Menerapkan Pembiasaan Islami di SDN 1 Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Biodata peserta orientasi. Perkenalkan, nama saya I'ah Syariah SPD dengan NIP 1997012024212013. Unit kerja di SD Negeri 1 Kepongpongan. Selanjutnya daftar isi. Yang pertama pendahuluan, yang kedua nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon, yang ketiga nilai dan etika OPD SD Negeri 1 Kepongpongan, yang keempat rencana hasil kerja P3K. Latar belakang. Pendahuluan. P3K memiliki landasan pengetahuan, etika, dan tugas yang jelas sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi manajemen ASN dalam mendukung terciptanya ASN yang berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaborasi. Selanjutnya, maksud dan tujuan orientasi P3K. Maksudnya, memberikan informasi kepada P3K supaya dapat memahami tugas pokok dan fungsi di instansi baru di tempat kerjanya. Melalui orientasi, diharapkan P3K dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. Tujuan orientasi P3K. Yang pertama, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang kedua, pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. Yang ketiga, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Visi dan misi. Visi, terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi, yang pertama berbudaya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Yang kedua, sejahtera, meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi. Yang ketiga, agamis, meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang keempat, maju, meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Yang kelima, aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Strategi arah kebijakan dan program pembangunan daerah. Menganalisis kondisi Kabupaten Cirebon, menentukan pusat pertumbuhan, menjadikan metropolitan Cirebon Raya, pengembangan metropolitan rebana sarana dan prasarana untuk menunjang pertumbuhan indikator capaian pembangunan indeks pembangunan manusia. Manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, manajemen P3K terdiri dari yang pertama, penetapan kebutuhan P3K. Yang kedua, pengadaan P3K. Ketiga, penilaian kinerja P3K. Keempat, penggajian dan tunjangan. Kelima, pengembangan kompetensi. 6.
pemberian penghargaan. Ketujuh, disiplin P3K. 8. Pemutusan hubungan perjanjian kerja. 9. Perlindungan P3K. Selanjutnya, visi dan misi SDN 1 Kepongpongan. Visi mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berakhlak mulia, yang dilandasi iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Misi melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga siswa berkembang optimal sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, menumbuhkan perkembangan semangat kerja sama secara kooperatif untuk meningkatkan pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi partisipasi masyarakat dan orang tua melalui komite sekolah. Yang keempat, menumbuhkan semangat belajar untuk meningkatkan wawasan, kreativitas, dan keterampilan siswa guna membangun masa depan yang lebih baik. Rencana aksi perubahan yang akan saya laksanakan dilatar belakangi oleh beberapa masalah. Yang pertama, peserta didik secara umum belum memahami materi pelajaran PHI dan budi pekerti. Hal ini dikarenakan minimnya motivasi belajar siswa. Yang kedua, belum adanya kesadaran secara merata dari siswa untuk melaksanakan perintah Allah berupa sholat 5 waktu. Yang ketiga, sebagian besar siswa belum bisa membaca Al-Quran, apalagi memahami isi kandungannya. Yang keempat, perilaku atau akhlak yang kurang baik dari siswa, sehingga perlu adanya motivasi dan bimbingan dari guru. Yang kelima, kurangnya semangat siswa dalam menghafal surat-surat pendek juz amma atau juz 30. Selanjutnya, tujuan dilaksanakannya aksi perubahan. Yang pertama, siswa mendapatkan pengetahuan agama tentang ibadah dan muamalah secara maksimal, meliputi ibadah sholat dan ibadah lainnya. Yang kedua, siswa dapat melaksanakan perintah Allah dengan penuh kesadaran berupa pembiasaan praktek ibadah, sholat wajib dan sholat sunnah secara rutin dan berkelanjutan, semata-mata karena Allah, bukan karena nilai yang besar. Yang ketiga, siswa mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan hukum ilmu tajwid. Yang keempat, siswa memiliki akhlak yang baik atau akhlakul karimah, meliputi budi pekerti, etika, sopan santun, dan toleransi beragama. Yang kelima, siswa mampu menghafal surat-surat dalam juz amma atau juz 30. Dapat disimpulkan bahwa tujuan rencana aksi yang saya lakukan adalah bertujuan untuk siswa agar berilmu, bisa sholat, bisa ngaji atau membaca Al-Quran, berakhlak baik atau akhlakul karimah, dan bisa menghafal juz 30 atau juz amma. Langkah-langkah dalam melaksanakan aksi. Yang pertama, berilmu. Langkahnya yaitu memotivasi siswa agar terbiasa literasi buku bacaan. Yang kedua, komunikasi sederhana yang dapat dipahami siswa dalam kegiatan pembelajaran. Dan juga guru mengembangkan komunikasi yang persuasif dan menyenangkan. Kemudian, guru juga menggunakan model dan metode yang kreatif dalam pembelajaran agar tidak monoton, sehingga siswa lebih semangat lagi dalam belajar. Kemudian, siswa bisa sholat atau pembiasaan sholat berjamaah. Langkah yang dapat dilakukan yaitu memotivasi siswa agar memahami syarat, rukun, sunnah, dan apa-apa yang membatalkan sholat. Kemudian, praktek wudhu beserta dengan niat wudhu, gerakan, dan juga doa setelah wudhunya. Kemudian, praktek azan beserta dengan doa setelah azan. Kemudian, praktek iqomah. Selanjutnya, bisa mengaji atau membaca Al-Quran. Diharapkan siswa dapat membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan ilmu tajwid.
Langkah yang dapat kami lakukan adalah memotivasi siswa agar mau dan mampu membaca Al-Quran sesuai dengan tingkatannya. Karena setiap siswa itu memiliki tingkatan membaca Al-Quran yang berbeda-beda. Kemudian membimbing siswa tersebut untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik. Yang keempat, berakhlak baik. Langkah yang dilakukan adalah memotivasi dan membimbing siswa agar bisa berakhlak baik. Mulai dari berakhlak baik kepada diri sendiri, kepada orang tua, kepada guru, teman, dan akhlak kepada makhluk hidup lainnya. Yang kelima, bisa menghafal juz 30 atau juz amma. Langkah yang dilakukan adalah memotivasi siswa agar bersemangat untuk menghafal surat-surat pendek yang ada di dalam juz amma atau juz 30. Selanjutnya, matriks rencana hasil P3K. Kegiatan pertama, motivasi belajar ilmu pengetahuan agama tentang ibadah dan muamalah secara maksimal, meliputi ibadah sholat dan lainnya. Tujuan kinerja peserta didik, indikator pencapaian, memiliki kesadaran dan motivasi yang lebih kuat. Waktu mulai Juli 2024 sampai 2029. Kegiatan kedua, praktek ibadah sholat wajib dan sunnah secara rutin dan berkelanjutan semata-mata karena Allah, bukan karena ingin nilai besar. Tujuan kinerja guru dan peserta didik, indikator pencapaian, tumbuhnya kesadaran diri akan pentingnya sholat dan ibadah lainnya. Waktu mulai Juli 2024 sampai 2029. Kegiatan ketiga, bimbingan membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid. Tujuan kinerja peserta didik, indikator pencapaian, mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Waktu mulai Juli 2024 sampai 2029. Kegiatan yang keempat, penguatan motivasi dan bimbingan siswa terkait akhlak yang baik atau akhlakul karimah, meliputi budi pekerti, etika, adab, sopan santun, dan toleransi beragama. Tujuan kinerja guru dan peserta didik, indikator pencapaian, terbentuknya karakter guru dan siswa yang berakhlak baik, beretika, dan berbudi luhur. Waktu mulai Juli 2024 sampai 2029. Kegiatan kelima, bimbingan dan motivasi kepada siswa agar mampu menghafal surat-surat dalam juz amma atau juz 30. Tujuan kinerja guru dan peserta didik, indikator pencapaian, mampu menghafal surat-surat pendek juz 30 dengan baik. Waktu mulai Juli 2024 sampai 2029. Berikut merupakan demonstrasi foto kegiatan dan rencana implementasi. Yang pertama, berilmu. Di sini guru menggunakan model dan metode yang kreatif dalam pembelajaran agar tidak monoton dan siswa dapat berkreasi lebih banyak.